wabarakatuh. Saya ingin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Mangga Bu, silakan. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentunya ada banyak masalah-masalah yang harus Bapak putuskan segera. Identifikasi atau Bapak bisa memilah masalah itu dilema etika atau bujukan moral itu dengan seperti apa Pak? Untuk menghadapi permasalahan dilematika etika atau bujukan moral, saya melakukan identifikasi melalui analisis SWOT. Ya. Dan langkah-langkah apa yang biasanya Bapak ambil ketika menanggapi kasus yang dua-duanya benar untuk ambil keputusan? Hanya resikonya juga ada. Kasus dilema etika yang pernah saya selesaikan itu dengan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan analisis risiko. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta, dan saya melakukannya dengan metode coaching. Kemudian saya melakukan 3 prinsip regulasi pengambilan keputusan, yaitu berbasis hasil, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Kemudian barulah saya mengambil keputusannya. Setelah keputusan diambil, saya melakukan refleksi. Kemudian dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika dari hal-hal tersebut yang Bapak anggap efektif itu apa Pak? Yang paling saya anggap efektif adalah saat saya melakukan permasalahan dilema etika dengan melakukan metode coaching. Karena dengan metode coaching itu terbantu penyelesaian masalah yang bersangkutan, itu dapat mengetahui kelemahan-kelemahannya, kemudian dapat menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Kemudian tantangannya apa Pak dari masalah-masalah yang keputusan-keputusan yang Bapak ambil itu? Bapak mengalami tantangan apa ketika harus mengambil keputusan itu? Saat saya akan melakukan pengambilan keputusan, ada tantangan-tantangan yang bertentangan dengan hal tersebut, yaitu pertama, adanya benturan antara keadilan atau kebenaran melawan rasa kasihan. Kemudian adanya benturan kepentingan jangka pendek dengan kepentingan jangka panjang. Dan berikutnya adanya benturan antara permasalahan individu dan masyarakat. Jadi ada juga tantangan-tantangan. Ada. Contohnya boleh bisa ungkapkan contoh kalau misalnya dan rasa kasihan, misalnya mengambil keputusan. Contohnya adalah saat ada guru yang terlambat beberapa kali misalkan, tentunya guru tersebut saya panggil, kemudian di coaching. Ternyata dari situ terdapat permasalahan bahwasanya telatnya itu karena merawat orang tua satu-satunya yang sedang sakit, sehingga saat bekerja harus merawat orang tua, dan itu juga merawat anak-anaknya yang mau masuk sekolah. Sedangkan kalau ditinjau dari aturan, kan tidak boleh guru terlambat. Jadi untuk menentukan yang bersangkutan untuk memutuskan bagaimana langkah yang diambil, ya karena terjadi pertentangan di dalam perasaan saya antara menegakkan peraturan dengan rasa kasihan. Karena kalau itu terjadi pada saya juga akan mengalami dilema gitu ya. Kemudian dalam mengambil keputusan itu, Bapak biasanya ngambil tenggang waktu atau harus segera diputuskan saat itu juga? Saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, itu kan banyak kasus ya tentunya. Ada yang kita pesan langsung, kalau memang itu permasalahan emergensi harus selesai hari itu juga. Ada juga yang saya mengambil langkah-langkah step by step. Kalau permasalahan itu sifatnya jangka panjang, bisa diselesaikan secara bertahap. Kalau permasalahannya efeknya jangka panjang, saya melibatkan tim. Beberapa orang yang bisa Bapak minta bantu atau yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan, siapa saja biasanya Pak? Dalam mengelola sekolah, saya mengambil keputusan terkadang melibatkan Wakasek, kemudian melibatkan Bapak Ibu Guru yang berpengalaman, juga pernah melibatkan komite sekolah, pernah juga
juga meminta petunjuk kepada atasan saya secara langsung. Kemudian dari penyelesaian kasus yang bersifat dilema etika itu pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari hal tersebut, Pak? Oke, dalam menentukan keputusan kasus dilema etika yang saya ambil adalah bahwasanya sebagai pemimpin kita dalam memutuskan sesuatu perlu juga mempertimbangkan rasa kemanusiaan sehingga dicari solusi yang terbaik. Dalam arti pegawai yang bersangkutan yang mengalami kasus dilema etika tersebut bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan, tapi juga kita bisa menyelesaikan kasus yang terkait dengan kemanusiaan yang dialami secara pribadi di tempat tinggalnya. Ini terima kasih sekali Pak untuk wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu. Semoga sukses ya Bu ya. Lulus guru penggerak angkatan Amin. ke-7 ya. Terima kasih Pak. Sampai jumpa.